Hai sobat semua, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai ini, ya, Sony FE 20 mili f1,8G. Ya, ini balik ya, balik ya, ini barangnya. Ya. Kemudian apa saja yang kita dapat di Sony ini ya. Yang pertama kita lihat, ya, kita dapat lens hood, ya. Kemudian ini UV filternya ya, filternya di 67 mili, ya. Kemudian ada fokus ya, manual fokus, semut sekali, bagus, enak. Kemudian ada fokus button ini ya. Kemudian autofocus manual ya, ini bisa di. Nah, kemudian yang nggak kalah menariknya ini, di sini ada aperture ya, ini bisa dipilih ya, jadi ini automatic kalau mau dipilih. Nah ini kok bunyi ya, bunyi nggak? Nah ini bunyi nih ya, jadi ada pilihannya, bisa klik ya bunyi ya, atau yang silent ya. Ini ada buttonnya, switchnya ya, ya nggak bunyi sekali ya, silent banget. Nah, jadi bisa pilih. Nah, kalau saya biasanya saya pakai yang klik ya, ya kalau moto kedengeran, kecuali kalau kita main video ya. Ini depannya kelihatan nggak? Gelap ya, ya. Ini belakangnya seperti ini ya. Kemudian ini ada gasket-nya, ini seal-nya ini ya, bagus sekali nih untuk anti debu sama anti air ya. Ini formatnya format full frame sebenarnya ya, full frame 20 mili. 20 mili itu sudah cukup lebar ya, sudah termasuk ultra wide. Bisa juga dipakai di APS-C ya, Sony ya. Saya biasanya saya pasangkan di kamera kesayangan saya ini, Sony A7R4 ya. Hasilnya nanti kita lihat ya, apakah bagus lensa ini, dan juga kita akan coba dibandingkan jika dipasang di kamera APS-C ya. Saya punya Sony A6400 ya. Ini beda lagi ya, nanti kita review yang ini juga ya. Ini Tamron 1120 f2,8, ini juga bagus lensanya. Oke, bagaimanakah hasilnya lensa Sony 20 mili f1,8 ini? Apakah bagus ya? Yang G version ini udah ada simbolnya G, dan lumayan bagus ya. Harusnya sudah bagus harusnya ya. Oke, kita bisa lihat di review berikut ini. Oke, sekarang kita lihat hasil foto ya. Ini di f1,8 ya. Di f1,8 kita lihat gambarnya yang tengah, kalau kita ketikkan ya, ini tajam banget. Tuh, lihat ya, tajam banget ya. Kemudian kita lihat samping-sampingnya. Sampingnya juga tajam ya. Agak sedikit gelap tapi ya. Tapi itu masuk tajam sekali nih. Ini di A7R4 ya. A7R4. Ya. Kemudian kalau kita naikin ke F2 ya, ini F2, tengahnya semakin tajam sekali ya. Tepinya juga sangat tajam ya, tepinya sangat tajam. Jadi dari tepi ke tepi, mulai dari f1,8 itu juga sudah bagus ya.
F2 meningkat tajam. Sekarang kita di F2,8 ya, kalau kita lihat luar biasa tajamnya ya di F2,8. Kemudian kalau kita lihat di pojok-pojok juga tajam sekali ya hasilnya ya. Ini di F4 kita naikin lagi, semakin tajam, kontrasnya juga semakin bagus, warnanya juga oke banget. Di bagian sudut sangat tajam ya. Naik di 5,6 apalagi ya, semakin tajam. Samping sama tajamnya ya, atas juga sama ya. Kita loncat ke ini 8, kita ke 11 ya. 11 juga tajam ya, masih tajam sekali 11 ya. Kalau kita lihat di sini, scroll gitu ya, ya masih tajam sekali ya. Kemudian di Sony 20 mm f1,8 ini aperture-nya sampai 22 ya. Kalau kita lihat di 22 tajam, sedikit soft ya. Kemudian kita lihat di sudutnya ya sedikit soft ya. Jadi sampai di 16 masih tajam ya. Jadi tajam mulai f1,8 sampai 16. Jadi luar biasa. Ini dipakai di Sony A7R4 61 megapiksel ya, luar biasa tajamnya. Kemudian bagaimana jika digunakan di Sony A6400 untuk APS-C ya. Kita buka dulu ya. Oke, sekarang kita buka hasil foto untuk kamera Sony A6400 ya, APS-C sensor ya. Kita lihat di f1,8 sudah tajam sekali ya. Kemudian di sudutnya kontrasnya bagus, sedikit soft ya, sedikit soft, tapi oke, masih tajam, termasuk tajam ya, masih termasuk tajam sampai tepi-tepinya ya. Kemudian di F2 ya, sangat tajam ya. Di F2 di sudutnya juga tajam ya, juga tajam sekali. F2,8 ya, kita bisa lihat ya, tajam sekali di tengah. Di sudutnya juga tajam ya. Naik F4 semakin tajam, kontrasnya semakin bagus ya, semakin luar biasa. Sudutnya juga sama ya. Kemudian kita langsung loncat aja ya. Kalau ini F5,6 kita bisa lihat tajamnya. Kemudian ini F11 ya. F11 tajam sekali. Lihat sudutnya juga masih tajam. F16 tengahnya tajam. Kita lihat di sampingnya agak soft ya, agak soft sedikit ya, tapi kontras juga masih bagus ya, kontrasnya masih bagus. Di F22 lihat sedikit soft fingernya
nggak setajam yang sebelumnya ya. Ini series off ya, sehingga kalau kita mau pakai di lensa ini ya, lensa ini bisa dipakai di Sony A7R4 full frame ya, itu mulai dari f1,8 sampai f16 itu masih tajam sekali ya. Demikian juga untuk di Sony A6400 mulai dari f1,8 sampai f16 tajam sekali ya. F22 udah mulai agak soft karena mungkin adanya difraksi ya. Jadi luar biasa lensanya. Kalau dipakai di Sony A6500 menjadi focal length di 30 mili ya. 30 mili ini bagus untuk foto-foto makanan ya, foto yang cukup lebar tapi nggak terlalu dekat ya, nggak terlalu pendek seperti 50, 80 dan lain-lain ya. Dibuat foto potret masih bisa ya, masih bisa dipakai. Oke, kemudian kita saksikan, kita lihat hasil gambar jepretan dari A6400 dan juga A7R4. Oke sahabat semua, itulah hasil review yang bisa dilakukan ya untuk di lensa Sony ini, Sony 20 mili f1,8G ya. Oke. Lensa ini adalah lensa yang luar biasa ya, tajam, bagus dan worth untuk dibeli ya. Jadi rekomendasi buat teman-teman semuanya. Jadi kalau punya kamera full frame dan juga APS-C, mending beli yang ini ya, ultra wide untuk di full frame, dan bisa dipakai juga di Sony A6400 untuk APS-C menjadi 30 mili daripada dibandingkan dengan 30 mili yang lainnya ya. Jadi luar biasa. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.